kolamnya Pram. Ini agak bahaya buat orang Muhammadiyah ini. Pram dimasukkan ke lekra ini. Saya harus menyelamatkan Mahfud dari ujian sejarah nanti. Kalau menurut saya Mas Salim, terlalu jauh lah ke Pram itu jangan. Yang paling tepat mungkin ya dimasukkan ke kolamnya Ahmad Thohari lah. Sama-sama dengan setting desa, dengan perspektif orang desa dan mengambil jarak dari hedon dan globalisme gitu. Itu lebih ketok Islami gitu daripada Pram gitu. Selamatkanlah Mahfud ini sebagai aset Muhammadiyah. Cuma bedanya begini, kalau NU punya Ahmad Thohari gitu ya, apa namanya, dengan setting yang sama dengan Mahfud, Muhammadiyah punya Mahfud. Bedanya adalah Ahmad Thohari sudah mulai meredup. Nah, Muhammadiyah punya Mahfud yang mulai meroket. Sementara Ahmad Thohari kan belum ada penggantinya. Ya, moga-moga di antara teman-teman NU yang di sini nanti ada yang menggantikan posisi Ahmad Thohari. Terus terang saya Mahfud ini sama gennya, kalau di Lamongan itu dari keluarga sejak sebelum dicetak bapak ibunya capnya sudah Muhammadiyah. Nanti anakku lahir itu Muhammadiyah. Celakanya begitu kuliah di Jogja itu koncone NU kabeh. Jadi saya ya mudut barang saya ini. Gitu. Itu satu poin. Jadi yang ada di YouTube nonton Mas Hairul Salim bilang kayak Pram, kalau menurut saya kayak Ahmad Thohari. Jadi agak-agak syar'i gitulah. Itu yang pertama. Yang kedua soal penulis bintang. Saya tahu betul perjalanannya Mahfud Mas Salim. Jadi dia mulai menulis pertama kali yang dimuat di media cetak pada masa-masa cetak, media cetak masih berjaya. Itu kalau nggak salah di Anida pada bulan edisi Juli tahun 2000 dengan judul cerpennya Ilham Terindah. Anida waktu itu adalah yang memuat cerpen-cerpen remaja yang agak-agak Islami gitulah. Karena saya yakin Mahfud tidak bisa menulis di Anita Cemerlang seperti Mas Hairul Salim yang bilang tadi, aku nggak pernah punya mobil, aku nggak pernah punya kemewahan. Jadi bagaimana saya menuliskan hedonisme yang banyak dituliskan di Anita Cemerlang? Kalau menurut saya Mahfud ini lebih tepat dimasukkan ke genre penulis kuldesak daripada penulis bintang. Karena penulisnya itu sudah gak ada pilihan gitu. Untuk survei, baik survei secara finansial maupun survei secara eksistensial pada waktu itu, gak ada pilihan Mahfud itu. Bahwa kemudian sekarang jadi bintang, itu kata efek dampak atau bonus dari perjalanan dari tahun 2000 sampai hari ini. Hampir 20 tahun menjadi pengarang yang meskipun dia bilang saya tidak bekerja itu, tapi tetap jadi bintang menurut persepsi orang. Ada yang lebih tepat disebut sebagai penulis bintang, itu teman sejawatnya itu Iqbal Aji Darnyono. Karena dia lahir secara finansial sudah cukup, secara eksistensial sudah oke. Yang dibutuhkan adalah dia pengen menjadi bintang. Nah kebetulan ada penerbit yang pas namanya Diva Press yang kemudian menampung aspirasi dan keinginan aktualisasi dirinya itu, sehingga lahirlah penulis bintang yang namanya Iqbal Aji Daryono. Nah dua-duanya kebetulan menulis buku untuk Diva. Nah terakhir akhirnya saya bilang, saya dulu pernah menjadi mantan penulis pada zamannya M. Arif Hakim, cuma penulis resensi. Jadi saya pernah menjadi penulis terproduktif oleh beberapa penerbit di Indonesia. Mainnya cuma bisa menulis resensi. Alasannya apa? Cepat dimuat. Yang kedua dapat dua keuntungan. Saya dapat dari honor dari koran. Yang kedua penerbit masih ngasih dua buku itu pasti. Satu buku terbaru yang diterbitkan, yang kedua buku lamanya sebagai koleksi. Sehingga pada masanya meskipun saya penulis resensi karena saya dikirimi buku terus oleh penerbit, ya masih bisa lah ngomong Derrida, Habermas, Foucault, Ivan Illich, Garcia Marquez dan seterusnya itu. Meskipun ya bacanya dari satu buku itu yang dikasih penerbit. Hanya saja SPP saya, kos-kos saya itu selesai dengan menulis pada waktu itu. Karena memang saya bagian dari penulis kuldesak. Kalau nggak nulis nggak bisa makan sebulan penuh. Kalau nggak menulis nggak bisa bayar kos selama setahun. Saya masih ingat kos setahun itu 100 ribuan kurang. Dan itu cukup menulis 2 kali di Surabaya Pos sama Bernas. Selesai itu.
gitu. Nah, karena dua penulis tadi, penulis bintang sama penulis Kul Desak tadi itu semuanya bukunya diterbitkan oleh Diva. Menurut saya teman-teman harus membeli dua-duanya supaya mendapatkan perbandingan cara proses menulis kedua penulis ini. Yang satu penulis Kul Desak tapi lebih filosofis. Yang kedua penulis bintang yang hanya bisa menulis esai naratif. Tapi saya kira teman-teman perlu membaca dua perbandingan itu. Pada zaman saya dulu, buku-buku menulis yang sifatnya kayak gini itu kayak yang saya baca ya di pedoman waktu itu adalah bukunya Aswendo, judulnya Mengarang Itu Gampang. Yang kedua bukunya Eka Budianta, Orang Lamongan di Hutan Jati yang tandus ngimbang itu, judulnya Menggebrak Dunia Mengarang. Sama buku ketiga dari Kanisius waktu itu judulnya Kreatif Mengarang. Nah, buku-buku ini yang kayak gini ini penting. Bukunya Mahfud yang ketika pengarang tidak bekerja, atau bukunya Iqbal yang menulis tidak perlu dengan ejaan yang baik dan benar, itu perlu saya kira kita baca. Sebagai satu ya jelas apresiasi, yang kedua biar bukunya Diva laku, yang ketiga ya itu penting untuk memberikan dorongan energi baru, karena kita seperti mendapatkan tambahan ini, baca kayak gitu seperti mendapatkan tambahan bahan bakar untuk kita menulis, meskipun nanti teknisnya kita akan menemukan sendiri. Mahfud dengan yang tulisannya agak bulat filosofis itu, atau Iqbal yang ringan esais dan naratif itu, kita akan ketemu sendiri. Dan yang paling penting adalah habis acara ini sendiri selesai, mari kita ya beli buku-bukunya kedua penulis itu. Saya kira itu aja editan saya untuk Mas Khairul Salim. Jadi Mahfud adalah Ahmad Tohari baru tapi capnya Muhammadiyah, bukan Lekra atau Pram. Matur suwun Mas Alvin. Pembukaan Mas Salim tentang bintang tadi itu bikin mendistraksi saya. Tapi ya seperti yang dibilang oleh Alvin, bahwa ini sebenarnya saya bersyukur bahwa teman-teman bisa menemukan dirinya sendiri, entah yang pengarang atau bukan, pada tulisan-tulisan saya di sini. Juga sebenarnya beberapa tulisan yang sedikit mirip di buku yang diterbitkan oleh Mojok beberapa waktu sebelumnya. Tapi pada dasarnya semua adalah soal diri saya sebenarnya. Konteksnya adalah saya sedang menjelang menyelesaikan sebuah novel dan tidak sanggup, atau akhirnya mundur, yang kemudian nanti terbit sebagai Anwar Tohari itu. Dan kemudian pandemi datang. Pandemi itu mengubah banyak sekali hal, termasuk kontak dengan dunia luar, perpindahan tempat, komunikasi, cara kita melihat rumah, cara kita melihat orang lain, semua berubah. Dan di saat itu saya mencoba banyak sekali memikirkan tentang apa yang saya lakukan, apa yang saya nikmati, dan ya semua hal tentang diri saya. Dan karena saya menulis, ya ketemunya kemudian ya hal-hal yang berkait dengan tulisan, kepenulisan, hal-hal yang saya campur sebagai diri Mahfud Ikhwan sebagai ya manusia biasa, Mahfud Ikhwan sebagai pengarang. Dan sebagian adalah ketemu ya seperti itu, bahwa Mahfud Ikhwan adalah hanya penulis gitu. Dan saya rasa yang hanya penulis bukan hanya Mahfud. Makanya kemudian saya bilang bahwa sebagian besar orang menulis, atau sebagian kecil aja lah. Jadi nanti kebanyakan, ya karena dia tidak melakukan apapun yang lain gitu. Betul. Jadi saya mencoba menjelaskan kenapa saya menulis, karena tampaknya saya sudah tidak bisa lagi melakukan hal lain. Awalnya bahwa saya ingin menulis karena ya, ingin membeli buku, ingin bisa bayar SPP sendiri tanpa nunggu wesel gitu.
Tapi kemudian saya terinstitusikan di situ. Saya menulis menjadi integral dan akhirnya kemudian dia benar-benar memangsa saya bulat-bulat itu. Dan keseluruhan pikiran skill saya akhirnya di sana. Itu memangkas banyak hal. Saya dulu saya besar di hutan, di tengah ladang, dan skill of life banyak gitu. Ketika kemudian menulis ya sudah hilang sih. Katakanlah kalau kayak di kartun itu ya istilahnya tangannya menggemuk gitu, tulangnya melunak gitu. Jadi dulu enak sekali pegang sabit itu untuk potong ranting atau potong rumput itu, dan itu sudah saya tidak lakukan bertahun-tahun, dan ketika kemudian akhirnya melakukannya lagi saya sudah nggak percaya diri, dan itulah yang terjadi pada akhirnya. Kemudian ketika kenapa saya menulis, ya bisanya itu gitu. Saya bercerita di sana bahwa ketika tahun 2004 saya di Jakarta dan beberapa teman di kos-kosan saya berangkat dengan gagah sekaligus ikhlas ya kira-kira berangkat ke Aceh gitu. Saya cuma bisa dong, aku gak wani. Terus kenapa gak wani? Isone mung gawe cerpen. Kuwe ora dimuat. Dan itu kemudian menjadi pola yang berulang, bahwa pada akhirnya saya hanya bisa menulis. Jadi saya mencoba ini ya, mencoba sebelum orang lain mengkritik saya, biasanya kayak gitu, saya keluarkan semua. Ya saya lemah di sini, saya nggak bisa di sini. Misalnya gini ya, orang lain mungkin menyangka bahwa selama hampir 25 tahun saya menulis, saya hanya punya 4 novel, 1 tidak sering saya akui gitu, karena proyek gitu. Terus hanya beberapa tulisan yang lain. Orang lain mungkin yang berprasangka baik menganggap bahwa ini karena Mahfud serius gitu. Dia nggak mau mengeluarkan novelnya cepet-cepet gitu. Saya ngaku di situ bahwa sebenarnya saya pengennya seperti itu, tapi yang terjadi adalah ya karena saya malas gitu. Saya seharusnya bisa menyelesaikan beberapa novel itu dalam misalnya 1 tahun paling tidak, atau bahkan 6-7 bulan seperti menyelesaikan skripsi gitu. Tapi saya bahkan harus butuh 4 tahun, 3 tahun. Saya pernah sangat mudah menulis novel. Dahulu itu sangat mudah saya lakukan. Dan ketika kemudian suatu hari saya pikir bisa saya lakukan dengan cara seperti itu, dia butuh 4 tahun. Dan sebagian adalah keluh kesah yang saya sampaikan di sana, bahwa dulu saya punya banyak sekali gangguan konsentrasi. Sekarang semua ada di depan kita gitu. Jadi kita bisa menunda menulis novel karena kopi kita habis hari-hari ini. Kita bisa menunda novel karena ternyata status kita bikin rame entah di Twitter atau di Facebook. Ya ngecek komen, dan saya bisa bertambah-tambah. Kalau misalnya saya sedang sangat ingin nulis novel dan tiba-tiba misalnya malam ini Liverpool kalah gitu, bisa habis saya. Turu aja lah. Dan itu kadang butuh seminggu untuk langsung untuk klub bal-balan kayak kalahan. Gitu menggerutu minggu itu. Itu yang terjadi dengan saya sebenarnya. Dan itu bisa kompleks gitu. Sebagai penulis saya sensitif ya, dan karena sensitif juga saya sangat mudah terdistraksi. Saya dulu misalnya teman-teman bisa bayangkan orang yang bisa kecanduan Wikipedia itu hanya saya rasa. Jadi pernah misalnya saya pernah bertekad untuk membuat ensiklopedia Piala Dunia 2009 atau 2010. Tapi saya tidak tahu kemana harus mencari referensi itu. Belakangan kemudian saya menumpuk buku sepak bola banyak sekali, dan
ya tentu saja tidak terbaca. Tapi waktu itu misalnya saya malah mau membuka semua link yang berkaitan dengan Piala Dunia. Misalnya ya, Piala Dunia 1930 Uruguay, saya buka semua. Daftar pemain, saya buka semua. Kalau tidak ada, saya cari. Kalau ada, linknya kemana, saya uber semua. Dan itu bukan hanya pemain, misalnya, ofisialnya siapa? Berapa negara, dan seterusnya. Setiap negara punya sejarah sendiri sepak bola. Dan itu bisa saya lakukan karena waktu itu saya nggak tahu apa yang kemudian terjadi dengan internet. Saya itu download satu-satu itu link Wikipedia, dan itu banyak sekali. Ya, dan itu bisa setahun itu melakukan. Jadi ada obsesi-obsesi yang kadang tidak bisa saya jelaskan. Hal yang sama terjadi dengan film India. Saya membutuhkan 10 tahun untuk mengoleksi film, mengoleksi PDF, mengoleksi lagu gitu. Dan itu mendistraksi banyak pekerjaan utama saya. Kenapa Kambing dan Hujan sampai 9 tahun selesai? Karena ketika Ulit selesai 2009, saya tidak bisa balik ke segera. Saya mencari semacam pelampiasan dari kekalahan sebagai penulis Ulit yang novel sampulnya jelek dan nggak laku gitu. Dan itu saya merasa butuh pembalasan. Saya bikin blog sepak bola, saya bikin blog India. Saya nungguin bisa download beberapa video saja. Itu setengah hari di warnet. Video film India, video lagu India yang hanya 5 menit, 6 menit. Dan itu saya lakukan berbulan-bulan. Dan kadang merasa sah itu. Sampai kemudian ada kesadaran, kayaknya harus diselesaikan. Baru kemudian Gremet-Gremet 2013 selesai. 2014 menang DKC, 2015 baru terbit. Jadi semua mungkin karena saya melambat kerjanya, jadi seluruh dunia juga akhirnya ikut melambat. Penerbitannya telat gitu. Ini saya, ketika saya merasa sudah cepat, saya semua tertunda. Jadi dalam 2 tahun ini buku saya numpuk. Awalnya tidak saya sengaja, karena pandemi mengubah terutama ini kan konstelasi, jadi semua penerbit tiarap kan. Jadi tiba-tiba kemudian tidak ada yang berani menerbitkan langsung atau menundanya. Ya seperti itu, akhirnya kemudian numpuk di awal tahun kemarin, akhir tahun yang lalu. Dan begitulah kehidupan menulis saya. Sangat tidak sempurna, sangat tidak ideal, penuh duka cita. Apalagi. Jadi kalau pesannya kira-kira ya belilah buku ini. Karena ini adalah buku pertama saya di penerbit Diva Press, Diva Group. Jadi saya ingin memberi impresi yang bagus sama Pak Edi biar buku-buku berikutnya bisa diterbitkan di sini. Amin. Tapi kalau bisa jangan buku ini mengilhami Anda menjadi penulis. Sudah terlalu banyak orang yang menulis.